Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kim Han-in dari kelas 10 TKR. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori dasar transistor. Di sini saya akan menjelaskan sejelas mungkin mengenai transistor, mulai dari pengertiannya, fungsi dari transistor, jenis-jenis transistor, bagian-bagian atau komponen dari transistor, penggunaan transistor di kehidupan sehari-hari, serta cara kerjanya. Nanti saya juga akan menaruh diagram dari transistor tersebut. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari transistor. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi beberapa keluarga besar. Salah satunya yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan, Field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor bipolar memerlukan arus current untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field effect transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa, carrier hole, dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Selain jenis yang saya sebutkan tadi, ada juga single electron transistor atau SET, merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menggantikan penggunaan transistor. Meskipun SET memiliki ukuran device dan konsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan transistor biasa, suhu operasionalnya masih sangat rendah di bawah 50 Kelvin. Keterbatasan suhu operasional pada SET ini menjadi salah satu masalah yang masih dibahas secara luas dalam pengaplikasiannya secara global. Selanjutnya ada transistor insulated gate bipolar, atau bisa disebut transistor bipolar gerbang terisolasi, atau juga bisa disebut dengan IGBT. Adalah persilangan antara transistor persimpangan bipolar konvensional atau BJT dan transistor efek Medan atau MOSFET, sehingga ideal sebagai perangkat switching semikonduktor. Transistor IGBT mengambil bagian terbaik dari dua jenis transistor umum ini, impedansi masukan tinggi dan kecepatan pelestarian tinggi dari MOSFET dengan tegangan saturasi rendah dari transistor bipolar, dan menggabungkan keduanya untuk menghasilkan jenis perangkat pengamanan transistor lain, yaitu mampu menangani arus kolektor emitor yang besar dengan penggerak arus gerbang 0. Untuk transistor bipolar juga terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Dan untuk transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Selain transistor bipolar yang memiliki beberapa jenis, transistor jenis field effect transistor atau FET ini terdiri dari tiga jenis, yaitu junction field effect transistor atau JFET, metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET, dan uni junction transistor atau UJT. JFET atau junction field effect transistor adalah transistor efek Medan yang menggunakan persimpangan junction P dan N, bias terbalik sebagai isolator antara gerbang atau gate dan kanalnya.
JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P atau P channel dan JFET kanal N atau N channel. JFET terdiri dari tiga kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate atau dengan simbol G, drain dengan simbol D, dan source dengan simbol S. Dan yang kedua ada MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor, adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 di antara gerbang atau gate dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement. Yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P atau P channel dan MOSFET kanal N atau N channel. MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal, yaitu gate dengan simbol G, drain dengan simbol D, dan source dengan simbol S. Lalu yang ketiga ada UJT atau Uni Junction Transistor, adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai field effect transistor atau FET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT memiliki dua terminal basis, yaitu B1 dan B2, dan satu terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Setelah saya menjelaskan pengertian dan jenis-jenis dari transistor, berikut akan saya tampilkan diagram dari transistor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sebelumnya saya sempat menyinggung mengenai fungsi dari transistor. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail atau lebih jelas mengenai fungsi dari transistor. Yang pertama adalah penguat arus. Pada transistor terdapat indikator HFE per penguatan yang mampu mengubah arus kecil pada basis menjadi besar pada kolektor. Pada umumnya, transistor juga memiliki nilai HFE yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui hal tersebut sebelum menggunakannya. Contohnya, transistor HFE 100 saat arus mengalir pada basis adalah 0,6 ampere, maka pada kolektor akan menjadi 6 ampere. Untuk fungsi yang kedua adalah sebagai penguat amplifier sinyal. Pada sebuah rangkaian amplifier, transistor berfungsi untuk mengkonversi sinyal ukuran kecil menjadi ukuran besar. Ukuran sinyal yang berubah menjadi besar dengan cara mengubah besar amplitudo sinyal, seperti pada rangkaian mikrofon yang berfungsi merubah energi suara menjadi energi listrik. Contoh lainnya yaitu pada speaker atau earphone yang berfungsi berubah energi listrik menjadi energi suara. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai saklar. Untuk transistor dapat mengalirkan arus, maka diperlukan sebuah pemicu yaitu arus pada basis. Saat basis dialiri arus minimal, maka kaki emitor kolektor akan merubah fungsi sebagai saklar tertutup dan mengalirkan arus sehingga lampu akan menyala. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai fungsi dari transistor. Kita harus mengetahui fungsi dari transistor serta pengertiannya. Dengan begitu akan lebih mudah saat akan menggunakan pada sebuah rangkaian atau ketika kita ingin membuat rangkaian tertentu. Selain mengenali fungsi dari transistor, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian dari transistor tersebut. Ada 3 bagian atau terminal dari sebuah transistor. Bagian-bagian terminal dari transistor tersebut ada emitor atau juga dikenal sebagai kabel negatif transistor. Yang kedua ada basis, yaitu terminal yang mengaktifkan transistor. Dan yang ketiga ada kolektor, yang merupakan kabel positif dari transistor. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari transistor. Transistor sendiri hanya mempunyai satu elemen rangkaian. Dalam jumlah kecil, transistor digunakan untuk membuat saklar elektronik sederhana.
Mereka adalah elemen dasar dalam sirkuit terpadu atau IC yang terdiri dari sejumlah besar transistor yang saling berhubungan dengan sirkuit dan dimasukkan ke dalam satu microchip silikon. Dalam jumlah besar, transistor digunakan untuk membuat mikroprosesor, di mana jutaan transistor ditanamkan ke dalam suatu IC. Mereka juga menggerakkan chip memori komputer dan perangkat penyimpanan memori untuk memutar MP3, telepon pintar, kamera, dan permainan elektronik. Transistor tertanam kuat di hampir semua IC, yang merupakan bagian dari setiap perangkat elektronik. Transistor juga digunakan untuk aplikasi frekuensi rendah dan berdaya tinggi seperti inverter satu daya yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Selain itu, transistor digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti rangkaian osilator yang digunakan untuk menghasilkan sinyal radio. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari transistor. Transistor dapat bertindak sebagai saklar atau gerbang untuk sinyal elektronik, membuka dan menutup gerbang elektronik berkali-kali per detik. Ini memastikan sirkuit menyala jika arus mengalir dan dimatikan jika tidak. Transistor digunakan dalam rangkaian switching kompleks yang mencakup semua sistem telekomunikasi modern. Sirkuit juga menawarkan kecepatan peralihan yang sangat tinggi, seperti ratusan gigahertz atau lebih dari 100 miliar siklus hidup dan mati per detik. Transistor dapat digabungkan untuk membentuk gerbang logika yang membandingkan beberapa arus masukan untuk menghasilkan keluaran yang berbeda. Komputer dengan gerbang logika dapat mengambil keputusan sederhana menggunakan aljabar Boolean. Teknik-teknik ini adalah dasar dari komputasi modern dan program komputer. Transistor juga memainkan peran penting dalam memperkuat sinyal elektronik, misalnya dalam aplikasi radio, seperti penerima FM, di mana sinyal listrik yang diterima mungkin lemah karena gangguan. Diperlukan aplikasi untuk menghasilkan keluaran suara. Transistor memberikan penguatan ini dengan meningkatkan kekuatan sinyal. Itu dia dari saya penjelasan mengenai teori dasar dari transistor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.